Balik lagi kita pemirsa di Samsutra, masih bareng-bareng kakak-kakak ya dari Radio Kampus Hijau. Nah, ini mau cerita nih seputar persiapan ya ulang tahun ke-5 dari RKH. Nah, mungkin sebelum itu Vivi tadi pengen tanya nih, untuk seleksi dari teman-teman penyiar di RKH itu seperti apa sih awalnya, Kak? Mungkin bisa dibagi pengalaman siapa nih yang duluan? Pian. Oh ya, Pian. Susah banget ya, aku mau bilangnya Pian, harusnya Pian gitu. Oke, silakan. Seleksi pertama saya masuk angkatan ketiga 2014. Dan pada saat itu memang kita kan ada pengumuman gitu untuk menerima penyiar baru untuk dari Kampus Hijau. Pada saat itu saya mendaftarkan diri saya dan banyak tahap yang memang harus kita lalui, dan banyak juga kita bersaing. Itu ada pada saat angkatan saya itu ada sekitar 80 orang lah, dan yang bertahan terseleksi sampai akhirnya mendapatkan 25 orang, dan sekarang untuk angkatan saya tinggal kurang lebih 10 lah. Kurang lebih 10 ya. Jadi memang banyak proses yang kita lewati untuk sampai sekarang. Sampai bisa jadi maksudnya yang bertahan itu ya. Iya. Yang ini dia yang profesional, yang lainnya ya gitu ya. Orang bilang tuh si panas-panas tip ayam gitu, tip ayam gitu. Dan memang kalau di Radio Kampus Hijau, kalau kita ingin berpikir apa ya, memang kita mengkebelakangkan profesionalitas, tidak akan bisa bertahan karena pada saat ada, apalagi kalau suka membuat golongan-golongan dalam di radio sendiri kan, sekarang tuh ada begitu yang geng-geng. Jadi setiap mungkin dari salah satu gengnya tersebut sudah down dan keluar atau resign, mereka yang lainnya juga akan terikut, ya seperti itu kalau mengkebelakangkan itu profesionalitas. Betul sekali. Dan kemarin memang pada dasarnya kamu pengen belajar jadi penyiar atau bagaimana? Niat pertama, niat gabung pertama itu apa? Ada satu prinsip yang saya pegang sampai sekarang. Kapan lagi kita bisa didengarkan orang lain? Yang dulunya kita hanya bisa melihat orang berbicara, mendengarkan orang berbicara, tapi kini ada kesempatan di mana kita yang didengarkan sama orang banyak gitu. Nah, jadi itu ya prinsip yang suatu kebanggaan tersendiri juga bagi saya. Ya, kalau di Radio Kampus Hijau pegang acara apa nih? Saya sering pegang acara romansa malam sama Kendari Morning juga. Oh, Kendari Morning ya. Jadi yang sapa pagi gitu, terus request-requestan lagu ya gitu ya. Terus kalau si Egit, kalau Egit kemarin itu berarti ini masuk ke yang ini ya, yang baru 2015, berarti angkatan keempat di RKH. Itu kayak gimana kemarin seleksinya? Kayaknya banyak ya ceritanya, tadi tuh banyak sekali ternyata saingannya ya. Kemarin seleksinya ikut sama sih, lihat juga banyak baliho-baliho di Malu, terus habis itu coba mendaftar, terus habis itu ternyata pertama masukin berkas, terus lulus di berkas, dites lagi, tes bakat, tes menyiar juga, terus masuk sampai sekarang alhamdulillah. Pertama 50 besar, 25 besar masuk lagi, udah deh. Udah. Ya, tapi mau ada seleksi lagi ya kayak atau enggak? Sampai 25 ini udah? Sepertinya ada. Ini 25. Jadi nanti masuklah di seleksi alam kembali ya, seperti ceritanya si Vien ya, yang sampai bertahan itu ya. Sekarang juga nggak sampai 25 sih, yang sampai 25 ya, berkurang. Terus sudah pegang acara apa ini kalau? Seringnya sih biasa ajang dasiku, dangdut yang Kampus Hijau sama. Berarti memang pendengar dangdut ya, sama dong si Indut ini sampai. Hai Kak. Sama seputar kampus biasanya. Seputar kampus ya. Jadi itu informasi seputar kampus. Iya, informasi untuk mahasiswa. Kegiatan. Dan tadi cerita tentang ada bakat dan lain sebagainya. Itu kemarin apa yang kamu tampilkan sampai terpilih lah kamu menjadi penyiar? Menyanyi ya. Iya. Oh, berarti serius bagus. Boleh nanti sumbang satu album ya. Boleh kita cus. Dan tentunya kalau kegiatan-kegiatan ini dari awalnya itu 2010 sampai sekarang 2015, otomatis banyak sekali kegiatan yang memang difokuskan untuk membuat RKH itu mengudara ya, kayak sampai semuanya itu bisa mendengar dan juga familiar dengan Radio Kampus Hijau. Itu kegiatannya kemarin apa aja sih Kak? Mungkin kayak sponsor itu mungkin banyak ya Kak, ikut-ikut kegiatan-kegiatan di luar di Kota Kendari. Iya, alhamdulillah juga. Kemarin kan yang baru terakhir ini yang kami sponsor itu acara
Nah, yang sponsori sama dari TV Sultra juga, yaitu acara pencarian bakat yang di Kampus Truk, yang Prasindo. Iya. Karena kebetulan kita juga sebagai media partner di situ. Dulu juga ulang tahun Kota Kendari, sempat kita jadi sponsor juga. Kebetulan saya jadi MC dan saya bawa nama radio juga di situ. Terus juga ada acara-acara seminar di kampus-kampus di Universitas Leo dan di juga tempat-tempat lain. Pokoknya banyak lah yang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak. Oh berarti itu bawa diri untuk membawa nama RKH. Iya, satu kali promo begitu. Satu kali promo ya Kak. Kalau ada job MC, sekaligus tawarkan, oh radio bisa jadi sponsor juga gitu. Tapi Kakak kalau motivasinya sendiri untuk bertahan di sini itu apa sih Kak? Kan ini udah lama ya Kak ya, dari 2010, zaman-zaman kuliah sampai sekarang Kak kerjanya di? Sekarang masih jadi staf asisten dosen di pertanian. Pintar dong. Wah. Ya seperti itu semua. Nah seperti itu, aduh. Nah itu gimana sih motivasinya Kak sampai masih bertahan untuk apa ya namanya merangkul adik-adik ini Ya. supaya gabung nih kita di kampus hijau ya, di radio kampus hijau itu. Sebenarnya sedih sekali ceritanya. Sedih sekali nih Kak. Ada musik sedih tidak? Ini sukanya, oh itu ada pakai lap Kak. Oke. Jadi seperti mungkin kalau bicara tentang kenapa masih bertahan, Motivasinya apa kayak gitu? kalau saya orangnya memang tipikalnya orang yang kerja loyal. Jadi dimanapun saya dapatkan tanggung jawab itu saya full memang harus turun. Jadi mungkin itu yang membuat saya belajar bahwa profesional itu sangat penting dalam dunia kerja. Itu cuma di media saja, tapi di tempat-tempat lain. Terus juga kenapa saya masih bertahan, karena saya tahu bagaimana kondisi radio itu pada masih awalnya sampai sekarang. Jadi mereka kan yang baru ini mungkin belum merasakan gimana sih perjuangan sendiri dulu sampai jadi sekarang seperti radio. Kalau mereka kan sekarang sudah jadi baru masuk. Kita tuh masih nol, masih membangun studio yang dulunya kecil, kita setting seperti apa bagusnya, sampai ajang-ajangnya. Ajang-ajangnya pokoknya dirancang. Iya, makanya yang membuat saya tetap bertahan itu saya lihat perjuangan kita yang terdahulu, itu yang kita harus nggak boleh dilupakan. Sama kata presiden kita yang terdahulu kan, Soekarno, jas merah, jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Iya betul sekali ya, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Dan kalau sampai saat ini teman-teman kakak yang pendiri ada juga yang masih ikut gabung atau kakak sendiri nih yang masih bertahan? Sekarang kan sebenarnya zaman saya dulu waktu 2010 itu saya masih maba, masih baru lah di kampus kan. Saya kan angkatan 2009 masuk 2010. Kebetulan pada saat itu saya yang masih muda pada saat itu. Yang lainnya angkatan 2005, angkatan 2000. Jadi pada saat mereka selesai kuliah, tinggal saya bertahan seperti itu. Bukan mereka tidak keluar, tapi mereka sarjana dan memang mau cari dunia kerja yang lain. Dunia kerja lain, tapi tetap juga masih mensupport ya. Alhamdulillah juga masih mendukung acara-acara kita, kegiatan kita. Dan tentunya ini ya nanti ada, tapi ini udah ya, itu kemarin radio TV ya. Ada yang eksis lagi sekarang nih, mulai eksis di layar TV ya, bukan lagi di layar dengar gitu ya. Kalau udah masuk ke TV. Pemirsa TV Sultra jangan lupa saksikan kami yang di radio TV. Tentunya radio TV di TV Sultra ya nantinya. Oke. Dan ngomong-ngomong masalah ini yang sejarah lagi nih Kak, pasti otomatis dari awalnya ini ataupun juga merintis itu pasti banyak kesulitan, terus tantangan. Itu mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, mungkin adik-adik kan mungkin sering dengar ceritanya ya, susahnya itu kayak apa dulu. Mungkin teman-teman bisa dengar nih Kak. Betul sekali. Saya kan jadi orang tua di sana. Saya mendongeng, mereka yang dengar ya. Diceramain gitu ya. Diceramain. Kalau masalah kita pernah vakum. Iya. Kita pernah vakum hampir sekitar 5 bulan pada saat itu. Kayak mati suri gitu Mati ya. suri. 5 bulan Kak. Di tahun 2012 kita mati suri. Bukan karena kendala kan orang-orangnya bukan, tapi karena alat yang salah satu alat kami itu terkena petir pada saat itu. Jadi pemancar pada saat itu. Jadi kita menunggu karena kita kan di kampus. Jadi kita memang berpatokan ke distribusi alat dari kampus. Jadi kampus kan biasa 1 tahun sekali baru muncul alat. Betul. Jadi pas itu lama kita vakum, tapi ada solusinya. Solusinya itu memang pribadi atau dana pribadi yang kita pakai untuk beli. Karena kalau kita menunggu 1 tahun kan otomatis pendengar kita yang lari di radio-radio sebelah gitu. Jadi antisipasinya kita cari dana sendiri. Berarti kemarin kayak kegiatan-kegiatan pencarian dana ya Kak. Iya. Tapi kan banyak juga itu kalau untuk biaya untuk perbaikan dari pemancarnya sendiri itu. Seperti apa kegiatan-kegiatannya kemarin? Dan kemarin selain dari donatur dari
penyiar-penyiar yang sudah sukses, Iya. senior kami yang ada kerja di tempat-tempat kerja yang lain. Ada juga memang sumbangsi dari direktur kita yang pertama, itu sangat penting lah itu sumbangannya. Kayak setelah alat sudah ada baru kita on air lagi. Jadi ini radio sebenarnya radio di mana orang-orang itu memang yang peduli. Makanya kalau ada kerusakan sering kita sharing sama senior-senior kita yang masih sempat mengikuti rekan jejaknya kan di situ. Waduh, luar biasa ya. Jadi memang tantangannya juga itu dari pemancar gitu, dari alat-alatnya gitu ya kayak yang bikin sampai mati suri dan memang tidak bisa ya mau ngapain lagi waktu kita bergantung juga dengan alat. Dan tentunya kalau di radio juga kadang kan biasa kalau ini banyak nih Kak. Tadi kan ini pada angkatannya 20 orang. Ini 25 orang. Apakah semuanya itu gabung langsung ikut nyiar semuanya itu atau memang dibagi-bagi? Tapi kalau dibagi sedikit ya Kak ya jam siarnya. Oh iya, kalau masalah jadwal siaran kita kan radio mahasiswa, penjadwalan mahasiswa, terus pembagian jadwal siaran itu memang kita sesuaikan dengan jadwal kosong yang kuliah yang kosong. Karena hari Sabtu dia kuliah, nanti kita siaran di siang hari. Tapi mereka awalnya itu dari 25 ini nggak langsung menyiar, nah kita tes bakat dulu sebelum on air memang mereka harus betul-betul sudah siap memang untuk masuk ke studio khusus siaran. Jadi ada pelatihan khusus lah, tes vokal, tes pemahaman tentang radio, yang ini penting. Jadi 25 itu kita training lagi, sistem training 3 bulan. Oh 3 bulan. Dan sementara mereka masih training. Training ya. Jadi penentuan mereka lolos atau tidak nanti untuk jadi penyiar tetap kami itu di akhir ulang tahun atau di bulan 1 lah. Oh, jadi pas ulang tahun itu ya, jadi langsung diumumkan gitu, Cile. Semacam kado spesial gitu ya. Iya, gitu. Karena seperti itu. Lalu kita akan dengerin satu video klip dan juga ngeliat ya. Kalau mereka kan biasa dengerin satu lagu nih dari siapa? Komposisi biasa orang ya. Komposisi musik. Nah, kali ini kita lihat satu video klip lagi ini buat pemirsa dan juga jangan kemana-mana pemirsa karena setelah jeda berikut Vivi dan juga teman-teman dari RKH akan segera kembali.